Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Previously, I introduced Dia Ramadhani with study number 2341 2060 from class AKT 23A. In this video, I will explain material regarding definition of financial statement in financial management course. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah ringkasan informasi keuangan yang disajikan secara sistematis dan terstruktur, yang mencerminkan hasil operasi, posisi keuangan, dan arus kas suatu entitas atau perusahaan dalam periode tertentu. Laporan keuangan ini disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, seperti Standar Akuntansi Keuangan atau SEK di Indonesia, atau International Financial Reporting Standards atau IFRS di dunia internasional. Tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan ini juga memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu tentang kinerja, posisi, dan arus kas keuangan suatu entitas, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Lalu yang kedua, menyajikan informasi yang objektif, netral, dan konsisten, yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang sejenis atau dengan periode sebelumnya, untuk menilai kualitas, efisiensi, dan efektivitas manajemen suatu entitas. Lalu yang ketiga, yaitu memenuhi kewajiban hukum, peraturan, atau kontrak yang mengharuskan suatu entitas untuk menyampaikan laporan keuangan kepada pihak tertentu, seperti otoritas pajak, regulator, atau auditor. Jenis laporan keuangan. Laporan keuangan ini terdiri dari beberapa jenis, yang masing-masingnya memiliki fungsi dan karakter tersendiri, yaitu yang pertama laporan laba rugi, yang menunjukkan pendapatan, beban, dan laba atau rugi bersih yang diperoleh suatu entitas dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun atau 1 kuartal. Laporan laba rugi ini juga disebut sebagai laporan hasil usaha, laporan pendapatan atau laporan ekuitas. Lalu yang kedua, laporan posisi keuangan, yang menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki suatu entitas pada tanggal tertentu, biasanya pada akhir tahun atau akhir kuartal. Laporan posisi keuangan juga disebut sebagai neraca, laporan kekayaan bersih, atau laporan sumber dan penggunaan dana. Lalu yang ketiga ada laporan arus kas, yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan suatu entitas dalam periode tertentu, yang diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Laporan arus kas ini juga disebut sebagai laporan perubahan kas, laporan sumber dan penggunaan kas, atau laporan aliran kas. Lalu yang keempat ada laporan perubahan ekuitas, yang menunjukkan perubahan ekuitas yang dimiliki suatu entitas dalam periode tertentu, yang disebabkan oleh laba atau rugi bersih, dividen, saham tambahan, atau transaksi lainnya. Laporan perubahan ekuitas juga disebut sebagai laporan perubahan modal, laporan perubahan kekayaan bersih, atau laporan perubahan posisi keuangan. Nah, selain 4 jenis laporan keuangan tadi, ada juga beberapa jenis laporan keuangan tambahan yang dapat disajikan dalam entitas bisnis, yaitu yang pertama laporan anggaran, yang menunjukkan rencana pendapatan, beban, dan laba atau rugi yang diharapkan suatu entitas dalam periode tertentu, yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja aktual dengan kinerja yang direncanakan. Lalu yang kedua, laporan analisis rasio, yang menunjukkan perbandingan antara 2 atau lebih elemen laporan keuangan, yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, atau aktivitas suatu entitas. Lalu yang ketiga, laporan audit, yang menunjukkan pendapatan auditor independen tentang kewajaran, kebenaran, atau kelengkapan laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan penting dalam dunia bisnis. Laporan keuangan dapat menunjukkan kinerja, posisi, dan arus keuangan suatu entitas, seperti perusahaan, organisasi, atau individu.
Laporan keuangan ini dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk menilai kesehatan keuangan, kemampuan membayar utang, potensi pertumbuhan, atau kewajiban pajak entitas tersebut. Selain itu, laporan keuangan juga terdiri dari beberapa jenis, antara lain yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan laporan keuangan tambahan, seperti laporan anggaran, laporan analisis rasio, atau laporan audit. That's all my explanation of the material. I hope what I convey can be useful for all of you. I apologize if there are any wrong words. I thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.